Saat suamiku tega menikahi sekretarisnya secara diam-diam demi menguasai hartaku, ia lupa bahwa seluruh saham perusahaan, gedung kantor, hingga rumah mewah yang mereka tempati berdiri sepenuhnya atas nama tunggalku. Kini saatnya aku mencabut seluruh aset itu, memiskinkan mereka dalam semalam, dan memaksa mereka berlutut memohon ampun di telapak kakiku. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suara tawa manja yang samar terdengar dari balik pintu kaca berpelitur gelap itu menghentikan langkahku seketika. Koridor lantai paling atas gedung perkantoran milik keluargaku yang megah ini mendadak terasa begitu dingin dan menyengat. Selama ini, aku selalu percaya penuh pada suamiku, pria yang kubangun karirnya dari nol menggunakan seluruh daya, dana, dan pengaruh aset bisnis keluargaku. Namun, sore ini, ada firasat aneh yang menuntun kakiku untuk melangkah tanpa memberitahu sekretaris depan lebih dulu, membawa langkahku tepat ke depan pintu ruangan kerja suamiku yang seharusnya tertutup rapat untuk rapat internal. Tanpa mengetuk, aku menyentuh gagang pintu dan mendorongnya perlahan hingga menyisakan celah kecil yang cukup untuk memperlihatkan pemandangan di dalam. Detik itu juga, napas terhenti dan seolah ada belati tajam yang menghujam dadaku tanpa ampun. Di sana, di balik meja kerja eksekutif yang dibeli menggunakan uang rekeningku, suamiku sedang memeluk erat seorang wanita dari belakang. Wanita itu tidak lain adalah sekretaris pribadinya sendiri, sosok yang selama ini bersikap sangat sopan dan manis di hadapanku setiap kali aku berkunjung ke kantor. Jemari wanita itu mengusap lembut rahang suamiku sambil tertawa kecil, suara yang kini terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Suamiku tanpa ragu mendaratkan kecupan mesra di pipinya, lalu membisikkan kata-kata manis yang dahulu hanya ia ucapkan khusus untukku. Mereka berdua begitu larut dalam benang-benang kemesraan terlarang itu, sama sekali tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang sedang menatap perbuatan bejat mereka dengan kehancuran hati yang luar biasa. Seluruh kebaikan dan kesetiaan yang kuberikan selama ini, rasanya diinjak-injak tanpa sisa di atas karpet mahal ruangan itu. Rasa mual membumbung tinggi hingga ke tenggorokanku ketika mendengar sekretaris itu mulai mengeluh manja tentang status hubungan mereka. Ia menuntut agar suamiku segera meresmikan hubungan gelap ini dan memberikannya kemewahan yang sama seperti yang aku miliki. Yang paling menyakitkan adalah jawaban dari mulut suamiku sendiri. Pria itu berjanji akan memberikan apa saja, bahkan sesumbar bahwa seluruh harta yang ada di bawah kendalinya saat ini sebentar lagi akan menjadi milik mereka berdua sepenuhnya. Air mata sempat menetes hangat melintasi pipiku, meresap ke dalam kain hijab katun polos yang kukenakan sore itu. Kebersahajaan gaya berpakaianku yang sengaja kupilih agar tidak tampil menyolok di depan karyawan, rupanya membuat mereka menganggapku lemah dan mudah dibodohi. Suamiku mengira aku hanyalah istri polos yang bisa ditundukkan dengan kata-kata manis di rumah, sementara ia dan selingkuhannya bersenang-senang menikmati hasil jerih payah aset keluargaku di belakang punggungku. Namun, kepedihan mendalam itu hanya bertahan beberapa menit di dalam dadaku sebelum berganti menjadi amarah yang membara dan dingin. Aku menarik napas panjang, merapikan posisi hijabku, dan memaksakan diriku berdiri tegak lurus. Aku tidak boleh hancur di tempat ini. Aku tidak boleh meluapkan emosi secara murahan dengan melabrak mereka tanpa persiapan yang matang. Tangisan dan teriakan hanya akan membuat mereka bersiap-siap dan mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Aku mundur beberapa langkah dengan sangat hati-hati, memastikan sepatu tumit tinggiku tidak menimbulkan suara yang memicu kecurigaan mereka. Dengan tangan yang sedikit bergetar namun penuh tekad, aku mengambil ponsel dari dalam tas genggamku, menyejajarkan kameranya di celah pintu, dan merekam aksi kemesraan mereka selama beberapa detik sebagai bukti otentik yang tak terbantahkan.
Bukti digital ini akan menjadi senjata pertamaku untuk menghancurkan topeng kesetiaan yang selama ini dipakai oleh suamiku. Setelah mendapatkan rekaman yang cukup jelas, aku berbalik arah dan berjalan meninggalkan koridor itu dengan langkah yang mantap dan tenang. Wajahku yang semula menunjukkan kepasrahan kini berubah total menjadi dingin tanpa ekspresi. Mereka berdua berpikir bahwa mereka berhasil membodohiku dan menguasai bisnis ini, tanpa pernah menyadari satu fakta hukum paling vital yang sengaja dirahasiakan oleh pengacaraku sejak awal pernikahan. Seluruh saham mayoritas perusahaan, sertifikat kepemilikan gedung kantor tempat mereka berdiri saat ini, hingga aset rumah mewah yang kami tempati bersama, semuanya terdaftar secara sah dan mengikat di atas nama tunggalku. Suamiku hanyalah seorang direktur operasional yang diangkat melalui surat keputusan yang bisa kucabut kapan saja aku mau. Pria itu lupa bahwa tanpa tanda tanganku di atas kertas legalitas, ia bukanlah siapa-siapa di dunia bisnis ini. Ketika aku melangkah keluar dari pintu utama gedung perkantoran dan menyapa satpam dengan senyuman tipis, keputusanku sudah bulat 100%. Aku tidak akan membiarkan sepeser pun dari harta milik keluargaku dinikmati oleh orang yang telah mengkhianati ketulusanku. Rasa cinta yang dulu memenuhi dadaku kini telah hangus terbakar, berganti menjadi sebuah rencan penarikan aset yang rapi, cepat, dan mematikan. Aku masuk ke dalam mobil pribadi milikku, mengunci pintu dari dalam, lalu segera menghubungi pengacara keluarga kepercayaan almarhum ayahku. Dengan suara yang sangat tenang namun penuh ketegasan, aku memerintahkan sang pengacara untuk menyusun seluruh berkas perceraian sekaligus dokumen pembekuan dan penarikan total seluruh hak guna aset bisnis yang dipegang oleh suamiku tanpa tertunda sedikit pun. Sambil menatap pantulan diriku di kaca spion mobil, seorang istri berhijab yang kini siap mengambil kembali kekuasaan penuh atas hidupnya, aku bersumpah pada diriku sendiri. Permainan mereka baru saja dimulai, dan aku pastikan mereka berdua akan mendapati diri mereka terlempar keluar dari gedung mewah ini tanpa membawa apa-apa, berlutut memohon ampun di telapak kakiku saat semuanya sudah terlambat. Pagi hari berikutnya, suasana di dalam rumah terasa begitu sepi dan mencekam saat aku duduk sendirian di meja makan berbalut gaun rumahan elegan bernuansa lembut. Suamiku pulang menjelang subuh dengan alasan rapat mendadak di luar kota, aroma parfum wanita yang asing masih tercium tipis dari kerah kemejanya saat ia meletakkan jas di sofa. Aku menatap cangkir kopi hitam di hadapanku dengan pandangan dingin, mendengarkan langkah kakinya yang perlahan mendekati meja makan dengan wajah tanpa dosa, seolah-olah ia adalah sosok suami paling setia di dunia. Pria itu tersenyum manis lalu mendaratkan ciuman singkat di puncak hijabku sebelum duduk di kursi seberang, menyapa dengan suara lembut yang kini terdengar sangat palsu dan penuh kepura-puraan di telingaku. Ia mulai bercerita panjang lebar tentang betapa melelahkannya pekerjaan kantor belakangan ini dan betapa kerasnya ia berjuang demi masa depan keluarga kami. Aku hanya mendengarkan sambil tersenyum tipis, menahan rasa mual yang kembali bergejolak setiap kali bibirnya mengucapkan janji-janji manis yang sudah kehilangan seluruh maknanya. Tanpa sedikit pun rasa curiga, ia menarik selembar dokumen dari dalam tas kerjanya dan menggesernya ke arahku bersama sebuah pena berukir emas. Dengan nada bicara yang begitu meyakinkan, ia memintaku untuk menandatangani berkas tersebut, mengklaimnya sebagai dokumen persetujuan pengalihan sebagian saham kecil untuk ekspansi cabang baru perusahaan. Ia berpikir aku adalah istri polos yang akan langsung percaya dan membubuhkan tanda tangan tanpa membaca detailnya terlebih dahulu, persis seperti yang sering lakukan di masa lalu. Aku mengambil dokumen itu dengan jemariku yang tenang, menatap lembar demi lembar yang berisi pasal-pasal jebakan hukum yang dirancang untuk mengikis hak kepemilikanku secara perlahan. Keputusasaan dan ketamakannya benar-benar sudah meracuni pikirannya, hingga ia tega mencoba memanipulasiku di rumah kami sendiri.
Bukannya marah atau berteriak di depannya, aku justru menyesap kopiku perlahan, meletakkan berkas itu kembali ke atas meja, lalu menatap lurus ke dalam sepasang matanya dengan senyuman yang sulit diartikan. Aku akan membacanya lebih teliti nanti bersama tim hukum keluargaku sebelum menandatanganinya, Mas. Ucapku dengan suara yang tenang namun berwibawa, membuat perubahan raut wajahnya terlihat begitu jelas dalam hitungan detik. Senyum ramahnya meredup seketika, digantikan oleh sorot mata yang penuh kegelisahan dan kekagetannya yang tak mampu disembunyikan. Ia tidak pernah menduga bahwa aku, yang biasanya selalu menuruti permintaannya tanpa banyak tanya, kini memberikan penolakan yang begitu tegas. Pria itu berusaha mencairkan suasana dengan tertawa canggung, mencoba meyakinkanku kembali bahwa keterlibatan pihak luar hanya akan memperlambat proses bisnis yang sedang berjalan pesat. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya semakin mempertegas betapa paniknya ia saat rencananya mulai menemui jalan buntu. Aku tidak lagi mempan oleh bujuk rayu murahannya. Fokus utamaku pagi ini adalah menyembunyikan langkah balasku sampai pengacaraku menyelesaikan persiapan dokumen penarikan aset secara menyeluruh. Tepat sebelum ia berangkat ke kantor, ponselku bergetar menyala menampilkan pesan singkat dari pengacara kepercayaan almarhum ayahku, mengonfirmasi bahwa seluruh draft gugatan dan surat pencabutan kuasa aset sudah rampung 100%. Sebuah kilatan kepuasan terpancar samar di mataku saat membaca pesan itu. Hari ini bukan hanya sekadar hari kerja biasa di kantor, melainkan hari di mana aku akan mulai meruntuhkan kerajaan kemewahan yang ia bangun di atas penderitaan dan pengkhianatan terhadap diriku. Beberapa jam kemudian, aku tiba di kantor hukum ternama di pusat kota Jakarta dengan penampilan yang rapi, elegan, dan penuh rasa percaya diri. Mengenakan blazer modern bergaya profesional yang terpadu sempurna dengan hijab abu-abu keperakan, aku melangkah masuk ke ruangan rapat utama tempat tim pengacara berpengalaman sudah menungguku. Tidak ada lagi raut wajah sedih atau air mata keputusasaan. Yang tersisa di dalam diriku kini hanyalah seorang wanita tegar yang siap menuntut kembali hak tunggal atas seluruh hartanya. Pengacaraku membentangkan seluruh berkas legalitas kepemilikan saham, bukti audit keuangan perusahaan, serta sertifikat asli tanah dan bangunan gedung kantor yang seluruhnya tercatat atas namaku secara mutlak. Ia menegaskan bahwa suamiku sama sekali tidak memiliki hak hukum atas aset-aset utama tersebut, dan pencabutan wewenangnya sebagai direktur utama dapat dilakukan kapan saja melalui rapat umum pemegang saham luar biasa yang kualami sendiri sebagai pemegang saham tunggal. Kami menyusun strategi pencabutan hak secara bertahap dan mematikan, dimulai dari pembekuan seluruh rekening operasional sekunder yang kerap disalahgunakan oleh suamiku untuk membelikan barang-barang mewah bagi sekretarisnya. Selain itu, surat pengosongan rumah dinas dan penarikan fasilitas mobil-mobil mewah atas nama perusahaan juga disiapkan untuk diserahkan langsung hari ini. Aku memastikan tidak ada satupun celah hukum yang bisa digunakan oleh mereka berdua untuk melarikan diri atau menyelamatkan harta. Di tengah-tengah pembahasan rapat yang makin matang, aku menyerahkan sebuah kilat petunjuk tambahan berupa rekaman video pendek yang kuambil sendiri di depan pintu ruangan suamiku kemarin sore. Pengacaraku tersenyum puas melihat bukti otentik pengkhianatan tersebut, yang akan menjadi amunisi tambahan luar biasa untuk mempercepat proses perceraian, serta membatalkan segala bentuk klaim harta bersama di pengadilan kelak. Setelah menandatangani seluruh berkas penarikan hak secara resmi, aku berdiri di depan jendela kaca besar kantor hukum itu, menatap pemandangan gedung-gedung tinggi perkantoran kota dari ketinggian. Penjara kemelaratan sedang menanti suamiku dan sekretarisnya, dan mereka berdua sama sekali tidak menyadari bahwa beberapa jam dari sekarang, seluruh kemewahan yang mereka banggakan akan lenyap tanpa tersisa sedikit pun. Setelah menyelesaikan seluruh urusan legalitas di kantor hukum,
Aku memesan taksi dan meluncur langsung menuju gedung kantor pusat perusahaan. Di dalam perjalanan, bayangan bagaimana suamiku dan sekretarisnya tertawa mesra di balik penderitaanku kembali berputar di dalam kepala, namun kali ini rasa sakit itu telah bertransformasi menjadi gelombang dingin yang menuntut keadilan. Hari ini aku tidak datang sebagai seorang istri yang merajuk atau hendak menangis menuntut penjelasan, melainkan sebagai pemilik tunggal yang hadir untuk mengambil kembali apa yang memang menjadi hak mutlakku sejak awal. Mobil yang kutumpangi berhenti tepat di depan lobi utama gedung pencakar langit bernuansa kaca biru tersebut. Dengan balutan hijab yang tertata rapi serta blazer struktural yang memberikan kesan sangat profesional, aku melangkah masuk melewati pintu kaca otomatis dengan pijakan kaki yang mantap dan kepala ditegakkan tinggi-tinggi. Beberapa staf dan petugas keamanan yang mengenali wajahku langsung menunduk hormat, sama sekali tidak menyadari bahwa kedatanganku kali ini membawa badai besar yang akan meratakan jajaran eksekutif tertinggi di gedung ini. Aku tidak menggunakan lift umum seperti biasanya, melainkan melangkah menuju lift khusus jajaran komisaris yang membutuhkan kartu akses khusus milikku. Saat pintu lift tertutup rapat dan angka lantai bergeser naik dengan cepat, aku menyempatkan diri untuk mematut tampilan di cermin dinding lift, memastikan tidak ada sedikit pun celah pada penampilanku. Senyuman tipis dan dingin terukir di bibirku, bayangan tentang keterkejutan yang akan menghantam wajah dua orang pengkhianat itu dalam beberapa menit ke depan terasa begitu memuaskan. Begitu pintu lift terbuka di lantai teratas, aku langsung disambut oleh area ruang tunggu eksekutif yang tenang dan elegan. Di balik meja sekretaris yang megah, tampak wanita muda yang menjadi selingkuhan suamiku sedang sibuk memoles kuku jarinya sambil tersenyum-senyum sendiri menatap layar ponsel mahal hasil uang perusahaan. Penampilannya yang terlalu mencolok dengan pakaian kerja yang sangat ketat terkesan sangat tidak profesional untuk ukuran sebuah kantor korporasi berskala nasional, membuktikan betapa ia merasa sangat aman karena mendapat perlindungan penuh dari suamiku. Langkah kakiku yang teratur mendekati mejanya membuat wanita itu mendongak kaget, dan raut wajahnya seketika berubah canggung saat menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Ia tergesa-gesa menyembunyikan peralatan riasnya ke dalam laci, lalu berdiri dengan memaksakan sebuah senyuman ramah yang terlihat sangat palsu di mataku. Tanpa menunggu ia menyapa atau melontarkan alasan formalitas, aku terus melangkah melewatinya begitu saja menuju pintu ruangan utama direktur tanpa memberikan sepatah kata pun pujian atau sapaan balik dariku. Dengan wajah yang tampak panik, wanita itu tergesa-gesa berlari kecil menghadang langkahku tepat di depan pintu kayu jati ruangan suamiku, mencoba menghalangiku masuk dengan alasan-alasan konyol yang sengaja dibuat-buat. Ia mengklaim bahwa suamiku sedang berada di dalam bersama tamu penting dari luar negeri dan tidak boleh diganggu oleh siapapun tanpa janji temu terlebih dahulu. Aku menatap lurus ke dalam matanya yang menyiratkan kecemasan tinggi, menyadari betul bahwa tidak ada tamu manapun di dalam sana selain kebohongan yang coba mereka tutupi rapat-rapat. Bisa tolong pinggirkan tubuhmu dari depanku sekarang juga? Kataku dengan nada suara yang teramat dingin, cukup pelan namun syarat akan penekanan yang membuat wanita itu tertegun membisu. Sorot mataku yang tajam menusuk langsung ke arahnya, membuat nyanyian keberaniannya perlahan menciut dalam seketika. Tanpa mempedulikan ekspresi wajahnya yang makin pucat, aku mengibaskan tanganku secara perlahan, menyuruhnya mundur jika tidak ingin menanggung konsekuensi yang jauh lebih memalukan di depan seluruh staf lantai ini. Tanpa membuang waktu lagi, aku mendorong pintu ruangan direktur itu hingga terbuka lebar secara mendadak, menciptakan suara benturan pintu yang cukup nyaring di dalam ruangan yang hening. Di dalam sana, suamiku tampak sedang bersandar santai di kursi kebesarannya sambil menyesap kopi mahal, terkejut setengah mati melihat kedatanganku yang tanpa pemberitahuan sama sekali.
Raut wajahnya yang semula tenang langsung berubah tegang saat melihatku berdiri tegap di ambang pintu, disusul oleh sekretarisnya yang mengekor di belakangku dengan wajah serba salah. "Kamu apa-apaan sih datang langsung menerobos masuk seperti ini tanpa mengetuk pintu dulu?" tegur suamiku dengan nada tinggi, mencoba memasang pertahanan dengan berpura-pura marah demi menutupi kekagetannya yang luar biasa. Ia berdiri dari kursinya, berusaha berjalan mendekatiku dengan raut wajah sok berwibawa seolah-olah ia adalah penguasa mutlak di tempat ini. Ia bahkan menyalahkan sekretarisnya di depanku, karena dianggap tidak bisa menjalankan tugas menjaga pintu ruangan eksekutif dengan benar. Aku berjalan santai masuk ke dalam ruangan, mengabaikan omelan murahan yang keluar dari mulutnya, lalu menarik salah satu kursi di depan meja kerjanya dan duduk dengan sangat tenang sambil menyilangkan kaki. Aku meletakkan tas genggamku di atas meja kayunya yang berkilat, membiarkan keheningan mencengkeram suasana ruangan selama beberapa detik untuk membuat mentalku dan mental mereka makin tertekan. Tatapan mataku bergantian menguliti wajah suamiku dan sekretarisnya yang kini berdiri merapat di dekat pintu, terlihat cemas menantikan apa yang akan kulakukan selanjutnya. "Aku datang ke sini bukan untuk berdebat tentang tata krama mengetuk pintu, Mas," sahutku pelan namun setiap katanya terdengar sangat tegas bergema di seluruh sudut ruangan. Aku merogoh isi tasku, mengeluarkan sebuah map tebal berlogo kantor hukum resmi, lalu menghempaskannya tepat di tengah-tengah meja kerja di hadapan suamiku. Map itu berisi dokumen pengosongan jabatan, surat pencabutan seluruh fasilitas perusahaan, serta salinan bukti-bukti pelanggaran hukum yang siap membawa mereka berdua ke jalur pidana jika coba-coba melawan. Suamiku mengerutkan dahi dengan raut wajah bingung bercampur kesal, lalu dengan kasar menarik map tebal tersebut dan membuka lembar pertamanya untuk membaca isinya. Dalam hitungan detik, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana warna kulit di wajahnya berubah drastis dari kemerahan menjadi pucat pasi seperti mayat. Matanya terbelalak lebar menatap baris demi baris keputusan mutlak penarikan seluruh aset dan pemecatan dirinya dari jabatan direktur, menandai awal dari kehancuran total yang sudah kusiapkan secara sempurna bagi mereka berdua. Lembar demi lembar dokumen itu dibalik oleh suamiku dengan tangan yang gemetar hebat. Matanya membelalak tak percaya saat membaca klausul demi klausul penarikan kuasa operasional, pembekuan rekening atas nama perusahaan, hingga perintah pengosongan fasilitas rumah dan mobil mewah yang selama ini ia banggakan. Sekretarisnya yang melihat perubahan raut wajah suamiku langsung mendekat dengan cemas, mencoba ikut mengintip isi kertas di meja kerja tersebut sebelum akhirnya ikut terperanjat menutup mulutnya sendiri dengan tangan. "Apa-apaan ini? Ini pasti salah. Kamu tidak punya hak untuk memecatku dan membekukan semua aset ini," teriak suamiku dengan suara melengking, berusaha menutupi kepanikannya yang luar biasa dengan kemarahan buatan. Ia menunjuk wajahku dengan jari bergetar, berdiri dari kursinya seolah hendak mengintimidasi diriku yang masih duduk tenang di hadapannya. Pria itu lupa bahwa selama bertahun-tahun ia hanya bertindak sebagai pengelola, sementara seluruh kepemilikan modal dan badan hukum perusahaan ini sah atas namaku secara penuh. Aku hanya tertawa kecil, sebuah tawa dingin tanpa nada humor yang sukses membuat bulu kuduk mereka berdua berdiri tegak. Dengan gerakan jemari yang sangat santai, aku merogoh ponsel dari dalam tas, menekan tombol putar pada sebuah berkas rekaman video, lalu meletakkannya di tengah meja tepat di depan mata suamiku. Suara desahan manja dan janji-janji manis tentang niat mereka menguasai seluruh hartaku terdengar begitu nyaring memecah keheningan ruangan eksekutif yang megah itu. Wajah sekretarisnya langsung berubah pucat pasi seperti kain kafan saat mendengar suaranya sendiri terpancar jelas dari speaker ponselku.
Ia mundur beberapa langkah dengan bibir keluh, menyadari bahwa aksi perselingkuhan dan rencana busuk mereka selama ini ternyata sudah terbongkar total tanpa bisa disanggah lagi. Suamiku terduduk lemas di kursinya, tatapannya kosong menatap layar ponsel yang menampilkan bukti otentik pengkhianatannya di dalam ruangan ini sendiri. Kamu pikir aku wanita bodoh yang bisa kalian kibuli begitu saja? Kataku dengan nada penuh penekanan, menatap mereka berdua bergantian dengan sorot mata yang penuh kebanggaan dan keberanian. Seluruh kemewahan, jabatan, dan gaya hidup yang kalian nikmati ini berdiri di atas uang dan aset keluargaku. Hari ini, detik ini juga, aku mengambil kembali semuanya tanpa tersisa sepeser pun untuk kalian berdua. Tanpa menunggu mereka membela diri, aku menekan tombol interkom di meja kerja dan memerintahkan tim keamanan serta pengacara keluargaku yang sudah menunggu di luar untuk segera masuk. Dalam hitungan detik, pintu ruangan terbuka lebar, memperlihatkan 4 orang petugas keamanan berbadan tegap bersama pengacaraku yang membawa berkas legalitas kepolisian dan pengadilan. Kehadiran mereka menegaskan bahwa ini bukanlah gertakan sambal semata, melainkan eksekusi hukum yang sangat nyata. Pengacaraku melangkah maju dan menyerahkan surat perintah resmi yang menyatakan bahwa suamiku telah dinonaktifkan secara tidak hormat dari jabatan Direktur Utama terhitung sejak hari ini. Semua akses kartu pintu, akun perbankan kantor, hingga fasilitas mobil dinas dicabut detik itu juga. Selain itu, sekretaris pribadinya juga langsung diberikan surat pemecatan seketika atas pelanggaran berat etika perusahaan dan ancaman tuduhan tindak pidana penggelapan dana. Sekretaris itu mulai menangis terisak-isak, memohon ampun padaku sambil mencoba memegang ujung bajuku dengan raut wajah memelas yang sangat menjijikkan. Ia menyalahkan suamiku, mengklaim bahwa ia hanya digoda dan diiming-imingi harta agar mau menjadi selingkuhan. Namun, aku segera menarik diri dengan dingin, menyuruh petugas keamanan untuk menjauhkan tangan kotor wanita itu dari pakaianku tanpa rasa kasihan sedikit pun. Tolong Mbak, maafkan saya. Saya cuma hilaf, jangan laporkan saya ke polisi. Ratap wanita itu histeris saat 2 orang petugas keamanan memegang kedua lengannya untuk menyeretnya keluar dari ruangan. Aku sama sekali tidak mengacuhkannya. Pengkhianatan yang dibumbui niat jahat untuk merebut aset orang lain tidak layak mendapatkan pengampunan atau keringanan sedikit pun dariku. Sementara itu, suamiku mengacak-acak rambutnya sendiri dengan frustrasi yang amat sangat, memohon padaku agar berdiskusi secara kekeluargaan di rumah tanpa perlu membawa-bawa hukum dan merusak namanya. Pria yang tadinya begitu sombong dan merasa memegang kendali atas hidupku kini berlutut di samping meja kerja, memegang tanganku dengan air mata yang mulai menetes melintasi pipinya. Ia memohon kesempatan kedua, berjanji akan mencampakkan selingkuhannya dan mematuhi seluruh perintahku asal jabatannya tidak dicabut. Aku menepis tangannya secara kasar, berdiri dari kursi, dan merapikan posisi blazer serta hijabku dengan senyuman kemenangan yang sangat memuaskan. Tidak ada kesempatan kedua untuk pengkhianat seperti kalian. Rumah mewah yang kamu tempati sudah kusegel, dan sore ini seluruh pakaian serta barang pribadimu akan diantar menggunakan kardus bekas ke tempat ini. Ucapku penuh ketegasan yang membuat suamiku terhenyak tak berdaya di atas lantai. Aku melangkah keluar dari ruangan direktur itu dengan kepala ditegakkan, meninggalkan suamiku yang menangis meratapi kehancuran karir dan hidupnya di atas lantai ruangan yang tak lagi menjadi miliknya. Saat melintasi koridor kantor yang ramai oleh para karyawan yang menyaksikan pengusiran sekretaris dan suamiku, aku tersenyum lega di balik hijabku. Babak pengkhianatan mereka telah usai, dan kini saatnya aku menikmati kemenanganku secara mutlak atas orang-orang yang pernah meremehkanku.
Suara riuh bisik-bisik dari para karyawan langsung terhenti seketika begitu aku melangkah keluar dari ruangan eksekutif dengan senyuman tenang yang tersungging di bibirku. Semua mata di lorong lantai teratas itu tertuju pada dua petugas keamanan yang sedang mengawal sekretaris itu keluar membawa kantong plastik berisi barang-barang pribadinya dengan air mata yang terus meleleh. Mereka yang selama ini memendam kekesalan atas kelakuan culas dan kesombongan wanita itu, tampak saling bertukar pandang penuh kepuasan, menyadari bahwa masa kejayaan sang selingkuhan telah berakhir secara memalukan. Tidak lama kemudian, suamiku keluar dari ruangannya dengan langkah tersungkur dan wajah yang pucat pasi bagai mayat, memegangi dokumen pemecatan resmi di tangannya. Pria yang biasanya berjalan dengan dada busung dan gaya angkuh itu kini menundukkan kepala sangat dalam, menghindari tatapan mata ratusan staf yang kini memandangnya dengan raut jijik bercampur kasihan. Kehormatan dan wibawa yang ia bangun bertahun-tahun menggunakan uang keluargaku hancur berantakan hanya dalam hitungan menit di depan publik kantornya sendiri. Aku berdiri di dekat pintu lift khusus jajaran komisaris, membiarkan pengacaraku membacakan pengumuman resmi di hadapan seluruh kepala divisi yang mendadak berkumpul di lorong. Pengacaraku menegaskan bahwa mulai detik ini, seluruh wewenang operasional perusahaan diambil alih sepenuhnya olehku selaku pemegang saham tunggal, dan seluruh keputusan hukum atau keuangan yang dibuat oleh mantan direktur dinyatakan tidak sah. Pengumuman tegas itu disambut anggukan patuh dari seluruh pimpinan manajerial yang siap tunduk pada pemilik asli perusahaan. Suamiku berjalan perlahan mendekatiku, mencoba meraih jemariku di tengah kerumunan banyak orang dengan pandangan mata memelas yang memohon belas kasihan. Ia berbisik lirih dengan suara bergetar, memohon agar aku tidak menghancurkannya sampai ke akar-akarnya dan bersedia memberikannya sedikit tempat tinggal sementara. Namun, aku segera menarik tanganku menjauh, menatapnya dengan tatapan dingin tanpa emosi seolah-olah ia hanyalah seorang asing yang tidak pernah berarti apa-apa dalam hidupku. Satpam, tolong pastikan pria ini segera meninggalkan area gedung perkantoran ini dan cabut seluruh akses kartu identitasnya sekarang juga. Perintahku kepada komandan keamanan kantor yang berdiri tak jauh dari tempat kami. Petugas keamanan yang selama ini digaji oleh perusahaan milik keluargaku tanpa ragu langsung maju melangkah, memegang lengan suamiku dan memintanya keluar dari area gedung secara sopan namun sangat tegas. Pria itu terhenyak tak percaya saat tangan petugas keamanan memegang lengannya di depan para bawahannya sendiri yang dulu selalu menyembahnya. Rasa malu yang teramat sangat tampak membakar wajahnya hingga memerah padam, namun ia tidak memiliki daya sedikit pun untuk melawan, karena secara hukum ia sudah tidak lagi memiliki hak atas gedung megah ini. Dengan langkah gulai dan tubuh layu, ia dipaksa berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan kerajaan kemewahan yang dulu sangat bangga ia pamerkan. Setelah memastikan situasi lantai teratas kembali kondusif, aku melangkah masuk kembali ke dalam ruangan kerja direktur yang kini telah kosong. Aku berjalan mendekati jendela kaca besar yang membentang luas, menatap pemandangan perkotaan Jakarta yang membentang indah di bawah sana. Perasaan lega dan puas yang teramat sangat menyelimuti dadaku, beban berat yang membayangi pikiranku sejak mengetahui pengkhianatannya kini menguap sepenuhnya berganti menjadi kekuatan penuh atas hidupku sendiri. Aku memanggil tim staf kebersihan kantor untuk segera membongkar dan mengganti seluruh furnitur di ruangan ini, termasuk meja kerja utama dan kursi kulit mahal yang pernah dinikmati oleh suamiku dan selingkuhannya. Aku tidak ingin ada satupun benda sisa keberadaan mereka yang mengotori ruangan kerja baruku ini. Segala hal yang berbau masa lalu yang kelam harus dimusnahkan dan diganti dengan atmosfer baru yang segar, bersih, dan berkelas. Tak berapa lama kemudian, ponselku bergetar menyala menandakan ada pesan masuk dari tim hukum yang bertugas di lapangan.
Mereka mengirimkan foto-foto proses penyegelan rumah dinas mewah yang selama ini kami tempati, lengkap dengan gambar 2 kardus bekas berisi pakaian pribadi suamiku yang diletakkan begitu saja di luar pagar. Tim hukum memastikan bahwa kunci gerbang telah diganti total dan penjagaan ketat telah disiapkan agar tidak ada satupun barang berharga perusahaan yang bisa diselundupkan keluar. Senyuman tipis terpancar di wajahku saat melihat foto suamiku yang terduduk lemas di trotoar depan pagar rumah mewah yang sudah terkunci rapat, dikelilingi oleh kardus-kardus pakaian kotornya. Pria yang dulu merasa sangat perkasa dan mengancam akan merebut seluruh hartaku, kini harus merasakan dinginnya lantai jalanan tanpa memiliki 1 rupiah pun di dalam rekening banknya yang telah dibekukan total oleh pengadilan. Sesuai dengan rencana balasku yang rapi, langkah selanjutnya adalah mengajukan gugatan cerai resmi ke pengadilan agama setempat beserta seluruh bukti perselingkuhan dan penyelewengan dana yang ada. Aku tidak akan membiarkan proses hukum ini berjalan lambat. Pengacaraku telah menyiapkan amunisi mutlak agar perceraian ini selesai dalam waktu singkat tanpa memberi ruang bagi mantan suamiku untuk menuntut harta gonogini sepeser pun dari kekayaanku. Aku merapikan kembali posisi hijabku di depan cermin, mengulas senyum bangga pada sosok wanita tegar yang berdiri di dalam pantulan kaca tersebut. Pengkhianatan yang semula dirancang untuk menjatuhkanku justru menjadi titik balik yang membangkitkan keberanian dan kejayaanku yang sesungguhnya. Aku siap melangkah menuju babak baru dalam hidupku, sebagai seorang wanita mandiri, terhormat, dan penguasa mutlak atas seluruh takdir dan harta kekayaanku sendiri. Suasana di pengadilan agama pagi itu terasa begitu tenang namun syarat akan ketegangan saat aku melangkah masuk ke ruang tunggu sidang bersama tim pengacara keluargaku. Mengenakan busana blazer abu-abu yang terpadu anggun dengan hijab bernuansa senada, aku berjalan dengan penuh rasa percaya diri tanpa sedikit pun menyisakan keraguan. Hari ini adalah sidang perdana gugatan cerai dan pembatalan hak atas harta yang kuajukan untuk memutuskan seluruh ikatan hukum dengan pria yang telah menghancurkan ketulusanku. Di seberang ruang tunggu, mantan suamiku tampak duduk lemas dengan kemeja lusuh yang tidak disetrika rapi, sangat berbeda jauh dari penampilannya yang necis dan berwibawa saat masih menjabat sebagai direktur. Di sampingnya, sekretaris yang menjadi selingkuhannya duduk menunduk dengan raut wajah cemas dan riasan yang sangat tipis. Tidak ada lagi gaun-gaun berkelas atau tas bermerek yang dulu sering dipamerkan wanita itu di media sosial, karena seluruh barang mewah hasil uang perusahaan telah disita oleh tim hukumku. Begitu panitera memanggil nomor urut perkara kami semua bergerak masuk dan mengambil tempat di dalam ruang sidang yang dingin. Majelis hakim yang memimpin persidangan menatap berkas gugatan yang tebal di meja mereka dengan raut wajah serius, lalu membuka persidangan secara resmi. Tatapan mantan suamiku sempat mengarah padaku dengan pandangan penuh penyesalan dan permohonan, namun aku memilih untuk terus menatap lurus ke depan menuju meja majelis hakim tanpa mengacuhkannya sama sekali. Ketika hakim ketua memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberikan tanggapan awal, mantan suamiku berdiri dari kursinya dengan suara bergetar dan terbata-bata. Pria itu mencoba merangkai kata-kata manis, memohon agar majelis hakim mengarahkan kami ke proses mediasi kekeluargaan demi menyelamatkan pernikahan. Ia bahkan bersumpah di depan sidang bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki segalanya jika diberikan 1 kali lagi kesempatan olehku. Namun, sebelum drama kepura-puraan itu berlanjut lebih jauh, pengacara utamaku segera berdiri dengan tenang dan meminta izin majelis hakim untuk menyerahkan bukti-bukti krusial. Sebuah kilat flash disk yang berisi rekaman video perselingkuhan secara eksplisit serta bukti audit forensik keuangan tentang rencana pengalihan saham secara ilegal diserahkan langsung ke meja majelis hakim. Pengacaraku memaparkan fakta hukum bahwa pengkhianatan ini telah terencana secara sadar dan merugikan kliennya secara finansial maupun mental.
Majelis hakim mencermati rekaman video singkat dan berkas-berkas audit tersebut dengan kening berkerut tebal, membuat suasana di dalam ruang sidang mendadak hening mencekam. Raut wajah hakim ketua berubah sangat tegas saat menatap mantan suamiku, menyayangkan tindakan manipulatif dan pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh pria tersebut di belakang istri sahnya. Bukti otentik yang kami serahkan begitu kuat hingga tidak menyisakan sedikit pun ruang bagi pihak tergugat untuk menyanggah. Mantan suamiku hanya bisa tertunduk lesu di kursi pesakitan saat hakim ketua mengetukkan palu, menolak permohonan mediasi dari pihak tergugat karena tidak adanya iktikat baik yang terbukti sejak awal. Tangisan kecil mulai terdengar dari sekretarisnya yang duduk di kursi penonton belakang, menyadari bahwa harapan mereka untuk mendapatkan bagian harta atau pesangon melalui proses pengadilan telah tertutup rapat oleh kekuatan bukti yang kami pegang. Tidak hanya gugatan perceraian yang dikabulkan dengan sangat cepat, pengacaraku juga langsung membacakan tuntutan ganti rugi atas dana operasional perusahaan yang digunakan secara pribadi oleh tergugat selama berpacaran gelap. Jumlah pengembalian dana yang dituntut mencapai miliaran rupiah, sebuah angka yang mustahil bisa dilunasi oleh mantan suamiku yang saat ini sudah tidak lagi memiliki pekerjaan maupun tabungan pribadi di bank. Setelah persidangan selesai dan hakim mengetuk palu penutupan, aku berdiri dari kursi penggugat dengan mengulas senyum tipis yang penuh kemenangan. Aku berbalik arah dan menatap mantan suamiku yang masih terduduk lemas di tempatnya, menatapku dengan mata yang sembab oleh air mata penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini harus menghadapi ancaman proses pidana penggelapan dana jika tidak mampu mengembalikan seluruh uang yang telah diselewengkannya. Semua pilihan dalam hidup ada konsekuensinya, Mas. Kamu memilih menikmati pengkhianatan, maka sekarang kamu harus menikmati kehancuranmu sendiri. Ucapku pelan namun sangat tajam saat berjalan melewatinya di lorong keluar ruang sidang. Kata-kata itu menjadi paku terakhir yang mengunci nasibnya dalam jurang kemelaratan yang ia gali dengan tangannya sendiri bersama selingkuhannya. Saat melangkah keluar dari gedung pengadilan agama menuju mobil yang sudah menunggu di area parkir, udara segar sore hari menyambutku dengan sangat hangat. Rasanya seolah ada beban ribuan ton yang terangkat dari atas pundakku, menyisakan kebebasan mutlak dan kebahagiaan sejati yang selama ini terenggut oleh pernikahan palsu. Aku menarik napas panjang, menikmati momen kemenangan hukum yang membuktikan bahwa kebenaran dan ketegaran akan selalu memenangkan pertempuran. Di dalam mobil, aku membuka tablet pribadiku dan melihat laporan perkembangan ekspansi bisnis perusahaan yang kini menunjukkan grafik lonjakan positif sejak manajemen lama dibersihkan total. Dengan kepemimpinan penuh di tanganku, aku siap membawa perusahaan milik almarhum ayahku ini menuju puncak kejayaan yang baru tanpa ada lagi benalu yang menggerogoti dari dalam. Masa laluku yang kelam telah usai, dan masa depanku sebagai wanita mandiri baru saja dimulai. Minggu-minggu pertama setelah persidangan berjalan dengan sangat cepat dan penuh dinamika di kantor pusat. Tanpa adanya gangguan serta manipulasi dari mantan suamiku, aku mengambil alih penuh kendali operasional perusahaan dan langsung melakukan restrukturisasi besar-besaran di jajaran manajemen. Para karyawan yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi mendapatkan apresiasi yang layak, sementara sisa-sisa staf yang dulu menjadi antek mantan suamiku langsung dibersihkan demi menjaga profesionalisme kerja. Pagi itu, aku memimpin rapat direksi pertama sebagai pimpinan tertinggi perusahaan dengan balutan busana kerja berkelas dan hijab yang tertata sempurna. Semua kepala divisi hadir tepat waktu, menunjukkan rasa hormat dan kepatuhan penuh pada kepemimpinan baruku yang tegas namun adil. Dalam rapat tersebut, kami merencanakan peluncuran proyek investasi baru berskala internasional yang selama ini tertunda akibat ketidakmampuan dan kelalaian mantan suamiku saat masih menjabat.
Di tengah jalannya rapat yang berlangsung produktif, sekretaris baruku yang sangat profesional mengetuk pintu ruangan dan memberikan isyarat penting. Ia berbisik pelan memberitahukan bahwa mantan suamiku sedang berada di area lobi bawah, mencoba menerobos masuk dan mengamuk menuntut untuk bertemu denganku. Aku hanya mengangguk tenang tanpa sedikit pun terganggu, lalu meminta tim keamanan gedung untuk membiarkannya menunggu di bawah pengawasan ketat sampai rapat selesai. Setelah seluruh agenda rapat selesai disepakati, aku berjalan menuju area balkon lantai atas yang menghadap langsung ke arah lobi utama di bawah. Dari ketinggian tersebut, aku dapat melihat penampilan mantan suamiku yang sudah berubah drastis bagai bumi dan langit dibanding masa kejayaannya dulu. Kemeja yang dikenakannya tampak kusam, rambutnya acak-acakan, dan raut wajahnya menyiratkan frustrasi yang amat sangat akibat himpitan ekonomi yang mencekiknya. Tanpa memiliki pekerjaan, aset, atau tabungan, mantan suamiku kini harus menanggung beban hidup sendirian di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Sekretaris yang dulu menjadi selingkuhannya pun kabur meninggalkannya begitu tahu bahwa pria itu sudah tidak memiliki harta sepeser pun untuk dimanfaatkan. Pengkhianatan yang mereka bangun di atas rasa egois akhirnya hancur berantakan oleh rasa saling menyalahkan ketika penderitaan finansial mulai menghantam mereka. Aku turun ke area lobi menggunakan lift khusus, didampingi oleh 2 orang petugas keamanan berbadan tegap di sisi kanan dan kiriku. Saat mantan suamiku melihat keberadaanku, matanya langsung berbinar dan ia berusaha berlari mendekat, namun dengan cepat dihalangi oleh barisan satpam yang bersiap di depan lobi. Pria itu berteriak histeris memanggil namaku, memohon agar aku memberikan sedikit belas kasihan, atau setidaknya mencabut tuntutan ganti rugi yang mengancamnya masuk penjara. Tolong aku. Sekretaris itu sudah kabur membawa sisa tabunganku dan meninggalkanku begitu saja. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk makan. Teriaknya dengan suara parau bercampur tangis yang memelas di depan beberapa karyawan yang melintas. Rasa bangga dan kesombongannya yang dulu begitu tinggi kini telah menguap tanpa bekas, berganti menjadi pemandangan seorang pria yang memohon pengampunan di telapak kaki mantan istrinya. Aku menghentikan langkahku beberapa meter di hadapannya, menatapnya dengan pandangan dingin tanpa ada rasa kasihan sedikit pun yang tersisa di dalam hatiku. Kebohongan, rasa sakit, dan niat jahat yang pernah ia rencanakan untuk memiskinkanku membuat seluruh pintu maaf di dadaku telah terkunci rapat. Manusia seperti dia baru merasa menyesal bukan karena menyadari kesalahannya, melainkan karena telah kehilangan fasilitas dan kemewahan yang dulu ia nikmati. Saat kamu memilih untuk menikahinya secara diam-diam dan berniat merebut hartaku, kamu sudah siap menanggung risiko hari ini, Mas. Jawabku dengan suara yang tenang namun berwibawa, bergema di seluruh sudut lobi. Jangan menyalahkan orang lain atas kehancuran hidupmu sendiri. Kamu yang memilih jalan ini, maka nikmatilah seluruh prosesnya sampai akhir. Aku memalingkan wajah dan memberi isyarat kepada komandan keamanan untuk segera menyerahkan mantan suamiku kepada pihak kepolisian yang sudah dipanggil oleh tim hukumku sebelumnya. Laporan resmi atas dugaan penyelewengan dana operasional perusahaan dan penggelapan sertifikat kini diproses secara pidana, dan hari ini adalah batas akhir penyelidikan awal dari pihak berwajib. 2 orang petugas kepolisian berpakaian preman yang sudah menunggu di luar lobi langsung melangkah maju dan memborgol kedua tangan mantan suamiku di depan umum. Suara jeritan dan tangisan penyesalannya membumbung tinggi saat ia diseret masuk ke dalam mobil patroli, menandai awal dari masa depannya yang harus dihabiskan di balik jeruji besi atas perbuatannya sendiri. Aku menyaksikan mobil kepolisian itu bergerak menjauh meninggalkan area gedung perkantoran dengan perasaan yang sangat tenang dan damai. Penarikan seluruh aset dan pembalasan hukum telah tuntas secara sempurna tanpa ada yang terlewat.
Sambil merapikan hijabku dan berjalan kembali menuju ruangan kerja, aku tersenyum mantap, siap menyambut lembaran baru dalam hidupku yang penuh dengan kejayaan, kehormatan, dan kebebasan sejati. Berita penangkapan mantan suamiku atas kasus penggelapan dana perusahaan dengan cepat menyebar di berbagai media bisnis lokal. Wajahnya yang dulunya selalu tampil necis di majalah ekonomi kini terpampang di layar kaca dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan terikat. Banyak rekan bisnis dan investor yang memberi apresiasi atas ketegasanku dalam membersihkan manajemen serta menyelamatkan aset perusahaan dari tindakan kriminal yang merugikan tersebut. Di sisi lain, mantan sekretarisnya yang sempat kabur akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di tempat persembunyiannya di luar kota. Wanita itu terbukti ikut menikmati dan membelanjakan uang hasil penggelapan untuk membeli barang-barang mewah serta mobil pribadi. Semua barang belanjaan haram tersebut disita secara hukum oleh negara untuk dilelang, sementara dirinya harus menyusul mantan suamiku mendekam di balik jeruji besi sebagai tersangka pembantu tindak pidana. Pagi itu, aku menghadiri acara lelang resmi yang diadakan oleh kurator pengadilan untuk barang-barang sitaan dari kedua tersangka. Mengenakan gaun blazer berwarna abu-abu gelap yang dipadu dengan hijab senada, aku duduk tenang di barisan terdepan dengan mengamati satu persatu barang yang dipajang di panggung. Tidak ada sedikit pun niat dalam hatiku untuk membeli kembali barang-barang bekas mereka, melainkan sekadar memastikan bahwa seluruh proses pengembalian hak kerugian perusahaanku berjalan lancar. Ketika tas-tas bermerek dan perhiasan mahal yang dulu sering dipamerkan oleh wanita selingkuhan itu dilelang dengan harga miring, aku hanya mengulas senyum tipis. Kemewahan semu yang mereka banggakan dari hasil mencuri akhirnya kembali menjadi angka-angka di atas kertas yang dikembalikan ke rekening kas perusahaanku. Karma tidak pernah salah alamat. Apa yang didapatkan dengan cara yang licik akan hilang dengan cara yang memalukan. Selesai acara lelang, aku melanjutkan agenda harian dengan mendatangi panti asuhan tempat keluargaku biasa menyalurkan bantuan sosial. Aku memutuskan untuk mendonasikan sebagian besar hasil ganti rugi yang telah dicairkan oleh pengadilan untuk pembangunan fasilitas pendidikan anak-anak yatim. Bagiku, harta yang kembali ini harus membawa keberkahan baru dan bermanfaat bagi banyak orang, bukan sekadar menumpuk di rekening pribadi. Saat membagikan paket perlengkapan sekolah kepada anak-anak di panti, salah seorang pengurus panti menghampiriku sambil mengucapkan terima kasih yang mendalam. Wajah-wajah polos anak-anak yang tersenyum gembira menjadi penawar terbaik dari segala luka dan penderitaan yang sempat menimpaku di masa lalu. Di tempat inilah aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak aset yang kita kuasai, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa kita bagikan. Beberapa hari kemudian, pengacaraku membawakan salinan putusan resmi perceraian dari pengadilan agama yang sudah berkekuatan hukum tetap. Akta cerai itu kini berada di tanganku, mengesahkan secara mutlak bahwa ikatan pernikahan yang selama ini menjadi belenggu telah terputus sepenuhnya. Aku memandangi lembaran kertas resmi tersebut dengan perasaan lega yang teramat sangat. Tidak ada lagi rasa penyesalan atau dendam yang tersisa di dalam dadaku. Aku melangkah ke area balkon rumah baruku yang minimalis namun berkelas, menikmati angin sore yang berembus lembut menyentuh kain hijabku. Rumah baru ini kubeli penuh atas namaku sendiri, menjadi simbol dari awal kehidupan baru yang bersih dari bayang-bayang masa lalu. Di tempat ini, aku bisa bernapas lega tanpa perlu khawatir akan kebohongan atau pengkhianatan dari orang yang paling kupercaya. Bisnis yang kukelola kini menunjukkan perkembangan yang luar biasa pesat di bawah kepemimpinan baruku. Laporan keuangan kuartal ini mencatatkan keuntungan tertinggi sepanjang sejarah berdirinya perusahaan, membuktikan kepada semua orang bahwa seorang wanita berhijab yang diremehkan mampu berdiri tegak dan memimpin kerajaan bisnis dengan sangat sukses.
Banyak tawaran kerja sama baru berdatangan dari berbagai perusahaan ternama, baik skala nasional maupun internasional. Para investor mempercayai penuh integritas dan profesionalisme yang kutunjukkan selama menyelesaikan krisis internal perusahaan. Namaku kini dikenal bukan lagi sebagai istri dari seorang direktur, melainkan sebagai seorang pengusaha wanita yang tangguh dan mandiri. Menjelang malam, aku duduk di meja kerja pribadiku sambil memandu rapat daring bersama tim ekspansi luar negeri. Suaraku terdengar mantap dan tegas saat menyampaikan arah kebijakan strategis perusahaan untuk tahun depan. Rasa percaya diri yang sempat luntur akibat pengkhianatan kini telah kembali sepenuhnya, bahkan jauh lebih kuat dan matang dari sebelumnya. Sebelum mematikan lampu meja kerja dan beristirahat, aku menyempatkan diri untuk bersujud dan berdoa menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas segala kekuatan yang diberikan Tuhan. Badai besar yang menghantam hidupku telah berlalu, meninggalkan sosok wanita tegar yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga diri serta hak-haknya. Memasuki bulan ketiga sejak keputusan pengadilan resmi keluar, kehidupan baruku berjalan dengan ritme yang jauh lebih teratur dan menenangkan. Setiap pagi, aku mengawali hari dengan penuh rasa syukur, merapikan hijabku di depan cermin, dan bersiap melangkah ke kantor sebagai pemimpin tunggal yang memegang kendali atas takdirku sendiri. Tidak ada lagi rasa curiga. Tidak ada lagi rasa cemas akan kebohongan yang ditutupi, dan tidak ada lagi air mata yang terbuang sia-sia untuk orang yang salah. Pagi itu, aku dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sebuah seminar bisnis nasional yang dihadiri oleh ratusan pengusaha muda dan eksekutif dari berbagai wilayah di Indonesia. Menggunakan busana kerja yang sangat elegan dan tajam, aku melangkah naik ke atas panggung utama dengan sorot lampu yang mengarah padaku. Tepuk tangan riuh dari para hadirin menyambut kehadiranku sebagai sosok inspiratif yang berhasil bangkit dari krisis dan membawa perusahaannya menuju puncak kejayaan. Di atas panggung, aku membagikan pengalaman mengenai pentingnya menjaga transparansi hukum, integritas kepemimpinan, dan keberanian untuk mengambil kembali hak yang dirampas secara tidak adil. Suaraku yang tenang namun tegas bergema di seluruh aula, menyentuh hati banyak wanita yang hadir di sana. Aku menegaskan bahwa menjadi seorang wanita yang bersahaja dan berhijab bukanlah alasan untuk bisa dibodohi atau dimanipulasi oleh siapapun di dunia profesional maupun pribadi. Selesai sesi presentasi, beberapa wartawan media-media cetak dan televisi mengerumuniku untuk melakukan wawancara singkat di area VIP. Salah seorang wartawan memberanikan diri menanyakan kabar terkini mengenai proses hukum mantan suamiku yang saat ini sedang menjalani masa penahanan di lembaga pemasyarakatan. Senyuman tipis dan dingin terukir di bibirku saat mendengarkan pertanyaan yang sudah diprediksi tersebut. Proses hukum sudah berjalan sesuai dengan koridor keadilan yang berlaku di negara kita, jawabku dengan sangat tenang di hadapan kamera. Fokus utama saya saat ini adalah masa depan perusahaan, kesejahteraan para karyawan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Masa lalu sudah selesai dan tidak ada lagi alasan untuk melihat ke belakang. Pernyataan singkat namun syarat akan ketegasan itu langsung dipublikasikan dan mendapat pujian luas dari publik. Mereka melihatku bukan sebagai sosok korban yang meratapi nasib, melainkan sebagai seorang pengusaha wanita yang sangat berkelas, bermartabat, dan berani memasang batasan hukum yang jelas. Popularitas dan nilai positif perusahaanku pun melambung tinggi di mata masyarakat. Siang harinya, aku mendapat kabar dari tim pengacaraku bahwa mantan suamiku mencoba mengirimkan surat dari dalam penjara melalui kuasa hukumnya yang baru. Surat bertuliskan tangan itu berisi permohonan maaf yang teramat sangat, keputusasaan karena harus menghadapi hukuman penjara beberapa tahun, dan permintaan agar aku mau menjenguknya sekadar untuk memberi keringanan modal hidup setelah ia bebas kelak.
Aku memegang lembaran kertas kusam itu selama beberapa detik, lalu tanpa ragu memasukkannya ke dalam mesin pemotong kertas yang ada di samping meja kerjaku. Suara deru mesin yang menghancurkan kertas itu menjadi serpihan kecil menjadi simbol akhir, bahwa aku tidak akan pernah lagi memberi celah sedikit pun bagi orang yang telah merusak kepercayaanku. Pengampunan secara spiritual mungkin sudah kuberikan di dalam hati, namun konsekuensi hukum dan jarak sosial tetap berlaku secara mutlak. Di sore hari, aku melangkah menuju panti asuhan yang kini telah selesai direnovasi menggunakan sebagian dana ganti rugi yang telah dicairkan. Gedung perpustakaan dan laboratorium komputer baru untuk anak-anak panti berdiri dengan sangat megah dan modern. Melihat anak-anak belajar dengan ceria dan senyuman di wajah mereka membuat hatiku hangat, memberikan rasa puas yang tak tertandingi oleh materi apapun. Pengurus panti menyambutku dengan hangat dan mendoakan agar seluruh usahaku selalu dilimpahi keberkahan dan perlindungan dari Tuhan. Di tempat ini, aku menyadari bahwa harta dan jabatan yang kupunya kini memiliki arti yang jauh lebih dalam. Aku tidak lagi mengumpulkan kekayaan untuk menyenangkan hati pria pengkhianat, melainkan untuk membentengi masa depanku dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi sesama. Menjelang matahari terbenam, aku berdiri di taman belakang panti asuhan, menatap langit senja berwarna keemasan yang membentang indah di atas kota. Rintangan besar yang pernah menghantam hidupku telah berhasil kulewati dengan kemenangan yang sempurna. Aku merasa jauh lebih matang, kuat, dan bijaksana dalam menilai karakter manusia di sekitarku. Aku merapikan ujung hijabku yang berembus pelan diterpa angin sore, lalu melangkah kembali ke mobil pribadi dengan senyuman yang penuh percaya diri. Rencana penarikan asetku telah tuntas secara sempurna. Para pengkhianat telah menerima balasan yang sangat setimpal dari hukum, dan kini aku siap melangkah menyambut babak terakhir dari perjuanganku untuk mengukuhkan kejayaan mandiriku. Pagi yang cerah menyambut langkahku saat melangkah masuk ke aula utama Gedung Pusat Konvensi Jakarta. Hari ini adalah momen bersejarah bagi perusahaanku, di mana kami menyelenggarakan perayaan ulang tahun perusahaan sekaligus penganugerahan penghargaan bagi para pengusaha wanita paling berpengaruh di Indonesia. Mengenakan gaun malam formal berpotongan elegan dengan balutan hijab sutra berwarna emas lembut, aku berdiri tegak memancarkan keanggunan, keberanian, dan kejayaan yang sejati. Ratusan tamu undangan dari jajaran pejabat pemerintah, pengusaha sukses, hingga media nasional memenuhi ruangan yang dihiasi dengan sangat megah tersebut. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang kelam atau rasa sedih akibat pengkhianatan. Malam ini sepenuhnya milikku, sebuah pembuktian nyata bahwa seorang wanita yang pernah diremehkan dan dikhianati mampu bangkit memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Saat namaku dipanggil ke atas panggung untuk menerima penghargaan utama sebagai CEO of the Year, suara tepuk tangan meriah membahana di seluruh penjuru aula. Aku melangkah naik ke podium dengan senyuman yang sangat anggun dan percaya diri. Di atas panggung itu, aku memegang trofi emas yang berat dengan jemariku yang tenang, menatap lurus ke arah ratusan pasang mata yang memandangku penuh rasa hormat dan kekaguman. Dalam pidato singkatku, aku menyampaikan pesan mendalam kepada seluruh wanita di luar sana agar tidak pernah takut untuk berdiri di atas kaki sendiri. Jangan pernah membiarkan siapapun menguasai hidup, harga diri, dan hasil jerih payahmu, ucapku dengan suara yang lantang dan penuh penekanan. Ketika seseorang mencoba merampas milikmu, bangunlah, tarik kembali seluruh hakmu, dan tunjukkan bahwa kamu jauh lebih kuat tanpa mereka. Riuk tepuk tangan kembali bergemuruh seusai pidatoku, menandai puncak kehormatan yang berhasil kuraih melalui perjuangan dan ketegasan hukum. Di saat yang sama, media nasional menayangkan kilasan berita tentang nasib mantan suamiku dan mantan sekretarisnya yang resmi divonis hukuman penjara beberapa tahun oleh majelis hakim atas tindak pidana penggelapan dana.
Kontras yang begitu tajam antara kejayaanku dan kehancuran total mereka menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang coba-coba mengkhianati ketulusan. Mantan suamiku kini harus menjalani hari-harinya di balik dinding penjara yang dingin, meratapi kebodohannya karena telah menukar kehidupan mewah, posisi terhormat, dan istri yang setia demi nafsu sesaat dan tipu daya selingkuhannya. Sementara sang selingkuhan juga harus membayar mahal perbuatannya dengan kehilangan seluruh masa mudanya di dalam sel tahanan, ditinggalkan oleh semua orang dan dijauhi oleh lingkungan sosialnya. Selesai acara penganugerahan, aku melangkah keluar menuju area teras gedung konvensi yang menghadap langsung ke arah pemandangan gemerlap lampu-lampu kota malam hari. Angin malam yang sejuk menyapa wajahku, membawa rasa damai dan kebebasan yang luar biasa di dalam dada. Semua rencana penarikan aset yang kususun dengan rapi telah membuahkan hasil yang sempurna. Asetku kembali utuh, nama baikku makin melambung, dan para pengkhianat telah menerima karma serta balasan hukum yang sangat setimpal. Pengacaraku yang berjalan mendekat memberikan laporan singkat bahwa seluruh proses lelang dan pengembalian sisa kerugian perusahaan telah selesai 100%. Tidak ada lagi utang piutang, tidak ada lagi perkara hukum yang tersisa, dan seluruh hubungan keperdataan dengan mantan suamiku telah ditutup rapat untuk selama-lamanya. Aku tersenyum lega, mengangguk penuh apresiasi atas kerja keras tim hukum yang selama ini mendampingiku. Aku mengambil ponsel dari dalam tas genggamku, melihat grafik saham perusahaanku yang terus melonjak naik ke angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Kepercayaan publik dan investor kepada kepemimpinanku makin mengokohkan posisi perusahaanku sebagai salah satu raksasa bisnis paling stabil dan terpandang di tanah air. Aku mematikan layar ponselku, memasukkannya kembali ke dalam tas, lalu mematut penampilanku di cermin teras. Bayangan sosok wanita berhijab berumur 25 tahun yang berdiri di dalam pantulan kaca itu bukan lagi wanita lemah yang bisa dipandangi sebelah mata. Sosok di dalam cermin itu adalah seorang pengusaha wanita yang kuat, mandiri, dan berkuasa penuh atas harta serta jalan hidupnya sendiri. Aku menarik napas panjang, menikmati keharuman aroma kesuksesan dan kedamaian hati yang kini menyelimuti seluruh hidupku. Pernikahan palsu dan pengkhianatan yang sempat meremukkan hatiku kini telah menjadi masa lalu yang sudah tidak bernilai lagi. Dari penderitaan itu, aku lahir kembali menjadi sosok yang jauh lebih bijaksana, tangguh, dan tak teroyahkan oleh badai apapun. Dengan langkah kaki yang mantap dan kepala yang ditegakkan penuh kebanggaan, aku berjalan meninggalkan teras menuju mobil pribadi yang siap mengantarku pulang. Hari esok telah menanti dengan sejuta peluang dan kejayaan baru yang siap kuraih. Kisah penderitaanku telah usai, dan kini saatnya aku menikmati setiap detik kehidupan baruku yang bergelimang kehormatan, kebahagiaan, dan kemenangan sejati.